Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan bagian 2. Khususnya kita akan membahas laporan arus kas. Terdapat 3 sub materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tujuan dan kegunaan laporan arus kas, yang kedua substansi laporan arus kas, yang ketiga menyusun laporan arus kas. Sebuah elemen penting dari tujuan laporan keuangan adalah menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. Dengan kata lain, laporan arus kas menjadi hal yang wajib untuk sebuah laporan keuangan perusahaan. Pun dalam International Accounting Standard Board membutuhkan laporan arus kas untuk memenuhi kriterianya. Oleh karenanya, laporan arus kas harus dibuat oleh perusahaan. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Laporan arus kas memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Dari mana uang itu berasal, untuk apa uang itu digunakan, dan berapakah perubahan saldo kas. Selanjutnya adalah kegunaan laporan arus kas. Sudah kita sadari bahwa tanpa adanya kas, maka sebuah perusahaan tidak akan bertahan. Nah, lalu ketika kita mengetahui arus kas dari operasi, ketika jumlahnya tinggi, maka menandakan bahwa perusahaan mampu menghasilkan uang tunai yang cukup dari aktivitas operasi untuk membayar tagihannya tanpa meminjam lagi. Sedangkan apabila arus kas dari operasi jumlahnya rendah atau negatif, mungkin perusahaan tersebut harus meminjam atau menerbitkan sekuritas ekuitas. Lalu kegunaan lainnya dari laporan arus kas, kita bisa mengetahui hal berikut, seperti likuiditas finansial, fleksibilitas finansial, dan arus kas bebas. Likuiditas finansial dapat dilihat dari kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi dibagi rata-rata liabilitas lancar. Likuiditas finansial merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan untuk melunasi kewajiban lancar di operasi. Apabila rasionya mendekati 1:1, maka sudah bagus. Yang kedua, fleksibilitas finansial dapat diperoleh dari kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi dibagi total kewajiban rata-rata. Rasio menunjukkan kemampuan untuk membayar kembali kewajiban dari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tanpa harus melikuidasi aset yang digunakan dalam operasi. Yang terakhir, arus kas bebas. Arus kas bebas akan menunjukkan jumlah arus kas diskresioner yang tersedia. Jadi dengan data yang ada dalam laporan arus kas, kita bisa menemukan ketiga hal tersebut. Lalu terdapat 3 sub atau 3 konten dalam laporan arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi, kemudian aktivitas pendanaan, yang ketiga adalah aktivitas investasi. Aktivitas operasi adalah transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Sedangkan aktivitas pendanaan adalah transaksi yang melibatkan income, kewajiban, dan ekuitas. Yang terakhir, aktivitas investasi
jelasnya mungkin kita bisa melihat dalam ilustrasi laporan arus kas tersebut. Misalkan untuk arus kas masuk dari aktivitas operasi adalah keadaan di mana penerimaan kas melebihi dari pengeluaran kas atau pendapatan lebih besar daripada biaya. Lalu aktivitas investasi, arus kas masuknya misalnya ketika kita menjual properti atau peralatan. Lalu aktivitas pendanaan ketika kita menarik sekuritas ekuitas seperti ini. Sedangkan untuk arus kas keluarnya dalam aktivitas operasi adalah ketika pengeluaran kas melebihi dari penerimaan kas. Lalu untuk aktivitas investasinya ketika kita membeli properti dan juga peralatan. Yang terakhir, aktivitas pendanaan adalah ketika kita membayar dividen. Nah, maka akan menyebabkan arus kas keluar. Terdapat 3 sumber yang bisa kita jadikan referensi dalam menyusun informasi yang ada dalam laporan arus kas, yaitu laporan perbandingan posisi keuangan atau neraca komparasi, kemudian laporan laba rugi saat ini, dan data transaksi yang dipilih. Misalnya dalam ilustrasi di bawah, pada tanggal 1 Januari 2015, pada tahun pertama operasinya, Telemarketing Corporation menerbitkan 50.000 saham biasa senilai $1 dengan nilai nominal $50.000. Perusahaan menyewakan ruang kantor, furnitur, dan peralatan telekomunikasi, serta melakukan layanan pemasaran selama tahun pertama. Pada Juni 2015, perusahaan membeli tanah seharga $15.000. Ilustrasi berikut menunjukkan laporan komparatif posisi keuangan perusahaan pada awal dan akhir tahun 2015. Bisa dilihat, misalkan dalam aset pada tanah pada Januari 1, 2015 saldonya adalah 0, sedangkan pada 31 Desember 2015 terdapat saldo 15.000. Maka ketika kita menggunakan neraca komparasi akan terlihat bahwa terdapat penambahan 15.000. Namun seperti yang lainnya, misalkan kas yang awalnya adalah 0, kemudian 31 Desember menjadi 31.000. Dengan neraca komparasi, kita akan mempermudah penyusunan dalam laporan arus kas. Selanjutnya dalam penyusunan laporan arus kas, ada 4 hal yang harus kita tentukan. Yang pertama adalah kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan dalam aktivitas operasi. Yang kedua, kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Yang ketiga, menentukan perubahan, kenaikan atau penurunan uang tunai selama periode tersebut. Nah, yang terakhir, rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan akhir. Jadi 4 hal ini yang akan kita temukan ketika kita menyusun laporan arus kas. Selanjutnya, kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi bisa kita temukan dari 4 hal seperti berikut. Misalkan kelebihan penerimaan kas atas pembayaran tunai dari aktivitas operasi, maksudnya kelebihan dari penerimaan kas dibandingkan pengeluaran kas. Selanjutnya, ketika kita menentukan untuk mengubah laba bersih dengan basis akrual menjadi basis kas. Yang ketiga, ketika kita menambah atau mengurangi dari laba bersih dari item-item dalam laporan laba rugi yang tidak mempengaruhi kas. Dan yang terakhir, kita juga bisa menemukan dalam analisis laporan laba rugi tahun berjalan, laporan perbandingan posisi keuangan, dan data transaksi yang dipilih.
dari keempat hal yang telah saya sebutkan, maka kita bisa menemukan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi. Selanjutnya kita beri dua transaksi untuk mencerminkan dalam transaksi laporan arus kas. Misalkan peningkatan piutang dagang sebesar 41.000. Dari situ kita membuat asumsi bahwa ketika piutang dagang naik, maka kasnya menurun. Oleh karenanya, increase in account receivable di situ dengan tanda dalam kurung. Selanjutnya yaitu adalah peningkatan utang dagang sebesar 12.000. Ketika kita menambahkan utang dagang dalam kredit, maka kita akan memunculkan asumsi bahwa kasnya di debit 12.000. Oleh karenanya, peningkatan dalam utang dagang akan menambah dari net income. Jadi, net cash provided by operating activities atau kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi didapatkan dari laba bersih 39.000, kemudian dikurangi dari account receivable atau akun piutang dagang, kemudian ditambahkan akun utang dagang. Hasilnya adalah 10.000. Selanjutnya adalah aktivitas investasi dan pendanaan telemarketing corporation yang akan kita jadikan sebagai contoh dari transaksi yang mempengaruhi laporan arus kas. Misalkan membeli tanah seharga 15.000, menerbitkan saham biasa seharga 50.000, dan membayar 14.000 sebagai dividen. Transaksi yang pertama adalah pembelian tanah 15.000 masuk ke dalam aktivitas investasi. Nah, ketika kita membeli sebuah tanah, maka tanahnya akan didebit. Oleh karenanya, kita mengasumsikan bahwa kasnya di kredit. Maka bisa dilihat 15.000 diberikan tanda dalam kurung. Selanjutnya adalah penarikan saham biasa 50.000 dolar. Bisa dilihat dalam laporan arus kas. Ketika kita menarik saham biasa sebesar 50.000, maka saham biasa akan dikredit. Oleh karenanya, kita mengasumsikan bahwa kas akan didebit. Maka bisa dilihat 50.000 di situ itu memiliki sifat positif. Yang terakhir yaitu pembayaran dividen sebesar 14.000. Ketika kita membayar dividen, maka dividen akan didebit. Kita asumsikan bahwa kas akan dikredit. Maka bisa dilihat 14.000 di situ diberikan tanda dalam kurung. Selanjutnya ini adalah ilustrasi yang lebih kompleks dari perusahaan minuman Kaiser dalam melaporkan transaksi-transaksi yang telah dilakukan setahun terakhir. Bisa dilihat dalam layar. Selanjutnya adalah rangkuman dari aktivitas transaksi perusahaan minuman Kaiser dalam laporan arus kas, mulai dari laba bersih, peningkatan piutang dagang, hingga penambahan kas. Oleh karenanya, ketika kita bisa menyusun laporan arus kas, maka akan memudahkan kita untuk melihat kas yang telah kita gunakan selama satu periode itu disalurkan kemana saja. Baiklah, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.